kamu merasa sudah berusaha keras, tapi rezeki tetap sempit? Hati-hati, bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena ada sesuatu yang tanpa sadar menutup pintu rezekimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang larut malam, berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja rezeki terasa sempit, uang datang, lalu pergi begitu saja. Kebutuhan selalu terasa lebih besar dari pemasukan. Hati lelah, pikiran penuh, dan dalam diam, kamu mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa hidupku begini?" Kalau kamu pernah merasakan itu, kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Mereka berusaha, mereka berdoa, tapi seakan ada sesuatu yang menahan rezeki mereka. Dan yang lebih menyedihkan, seringkali kita tidak sadar bahwa penyebabnya ada pada diri kita sendiri. Bukan karena Allah tidak adil, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena ada sesuatu yang tanpa kita sadari menjadi penghalang turunnya rezeki. Saudaraku, rezeki itu bukan sekadar hasil kerja keras. Kalau rezeki hanya soal usaha, maka semua orang yang bekerja keras pasti kaya. Tapi kenyataannya tidak begitu, bukan? Ada orang yang kerjanya santai, tapi hidupnya berkecukupan. Dan ada juga yang banting tulang siang malam, tapi tetap saja kesulitan. Kenapa bisa begitu? Karena rezeki bukan hanya soal usaha, tapi juga soal keberkahan. Dan keberkahan datangnya dari Allah. Disinilah banyak orang keliru. Mereka fokus memperbaiki usaha, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Padahal, ketika hubungan kita dengan Allah bermasalah, maka jangan heran kalau rezeki pun ikut terhambat. Coba kita renungkan sejenak. Kapan terakhir kali kamu sholat tepat waktu? Kapan terakhir kali kamu benar-benar khusyuk saat berdoa? Kapan terakhir kali kamu menangis, meminta kepada Allah dengan hati yang penuh harap? Atau jangan-jangan sholat masih sering ditunda? Doa hanya sekadar lewat di bibir, dan hati sudah lama jauh dari Allah. Saudaraku, jangan marah, jangan tersinggung. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan bahwa bisa jadi bukan rezekinya yang sempit, tapi hati kita yang jauh dari sumber rezeki itu sendiri. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Dia yang memberi, Dia yang menahan, dan Dia juga yang membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tapi, bagaimana mungkin kita berharap pintu itu dibuka kalau kita sendiri jarang mengetuknya? Lebih menyedihkan lagi, kadang kita ingat Allah hanya saat kita butuh, saat keuangan sempit, saat masalah datang, saat hidup terasa berat. Baru kita mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, tolong aku." Tapi saat lapang, saat semuanya terasa cukup, kita lupa. Kita sibuk dengan dunia. Kita merasa semua karena usaha kita. Dan perlahan, kita menjauh darinya. Saudaraku, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi, kita yang sering meninggalkan Allah. Dan ketika itu terjadi, jangan heran kalau hidup terasa berat, karena kita mencoba menjalani semuanya tanpa bergantung kepadanya. Selain itu, ada satu hal lagi yang sering menjadi penghalang rezeki, dan ini sangat sering terjadi, tapi jarang disadari, yaitu dosa. Iya, dosa. Mungkin kita berpikir, cuma dosa kecil. Semua orang juga melakukan, tapi kita lupa bahwa dosa
sekecil apapun, bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Mungkin bukan langsung terasa hari ini, tapi perlahan, ia menutup pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Contohnya, kita masih sering berbohong, walaupun hanya hal kecil. Kita masih suka menunda sholat, bahkan meninggalkannya. Kita masih melihat hal-hal yang tidak halal, tanpa merasa bersalah. Kita masih menyakiti orang lain, dengan ucapan atau sikap kita. Dan yang paling berat, kadang kita tidak merasa itu salah. Hati kita sudah mulai terbiasa dengan dosa. Padahal, setiap dosa itu seperti noda di hati. Semakin sering dilakukan, semakin gelap hati kita. Dan ketika hati sudah gelap, kita sulit merasakan kehadiran Allah. Kita sulit khusyuk dalam ibadah, dan kita sulit mendapatkan keberkahan dalam hidup. Saudaraku, rezeki yang seret bisa jadi bukan karena kurangnya usaha, tapi karena hilangnya keberkahan. Dan keberkahan itu hilang karena dosa yang kita anggap biasa. Coba bayangkan, kamu punya penghasilan yang cukup, tapi selalu terasa kurang. Uang cepat habis, masalah terus datang, hidup terasa sempit. Itu bukan soal angka, itu soal keberkahan. Karena ada orang yang penghasilannya sederhana, tapi hidupnya tenang, cukup, dan penuh rasa syukur. Apa bedanya? Keberkahan. Dan keberkahan itu tidak bisa dibeli dengan kerja keras saja. Ia harus dijemput dengan ketaatan dan dijaga dengan menjauhi dosa. Saudaraku, hari ini mungkin kita merasa lelah. Mungkin kita merasa hidup tidak adil. Tapi sebelum kita menyalahkan keadaan, coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar dekat dengan Allah? Atau justru kita semakin jauh? Apakah kita menjaga ibadah kita? Atau justru sering meremehkannya? Apakah kita menjauhi dosa? Atau malah mulai terbiasa dengannya? Karena bisa jadi, jawaban dari semua kesulitan kita bukan di luar sana, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Dan kabar baiknya, kalau penyebabnya ada pada diri kita, maka solusinya pun ada dalam kendali kita. Kita bisa berubah, kita bisa memperbaiki diri, kita bisa kembali kepada Allah kapan saja, mulai hari ini. Dan percayalah, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Saudaraku, setelah kita menyadari bahwa mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam diri kita, maka pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah semuanya sudah terlambat? Apakah pintu rezeki yang tertutup itu bisa terbuka kembali? Jawabannya, bisa. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan bernapas, pintu itu belum benar-benar tertutup. Karena Allah bukan hanya Maha Memberi, tapi juga Maha Mengampuni, dan Maha membuka jalan bagi hamba-Nya yang mau kembali. Saudaraku, langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar ucapan, bukan sekadar niat, tapi benar-benar kembali dengan hati yang sadar bahwa kita butuh Allah dalam hidup ini. Cobalah mulai dari hal sederhana. Perbaiki sholatmu. Jangan lagi ditunda-tunda. Jangan lagi dianggap ringan. Karena sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga sumber kekuatan dan pintu pertolongan dari Allah. Bayangkan, kalau kita saja sering menunda panggilan Allah, lalu bagaimana kita berharap Allah segera menjawab doa-doa kita? Mulai hari ini, ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak urusan dunia
datang kepada Allah dengan hati yang ingin dekat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Saudaraku, langkah kedua adalah memperbanyak istighfar. Mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Coba biasakan di sela aktivitasmu, di perjalanan, di waktu senggang, ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan hanya di lisan, tapi juga di hati. Sadari bahwa kita penuh kekurangan dan sangat membutuhkan ampunan Allah. Saudaraku, langkah berikutnya yang sering diremehkan adalah bersedekah. Banyak orang takut bersedekah karena merasa hartanya sudah sedikit. Padahal justru sedekah itulah yang membuka jalan rezeki. Ini bukan logika manusia, tapi janji dari Allah. Kamu memberi bukan berarti berkurang, tapi justru akan diganti dengan cara yang tidak kamu duga. Mungkin bukan langsung uang, tapi bisa dalam bentuk kesehatan, ketenangan hati, kemudahan dalam urusan, atau peluang yang tiba-tiba datang. Saudaraku, jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Justru bersedekahlah agar Allah lapangkan rezekimu. Walaupun hanya sedikit, asal ikhlas, itu sangat berarti di sisi Allah. Selanjutnya, jaga hubungan dengan sesama manusia. Ini juga sering menjadi penghalang rezeki. Tanpa kita sadari, mungkin kita pernah menyakiti orang lain dengan ucapan kita, dengan sikap kita, atau bahkan dengan keegoisan kita. Dan orang itu terluka. Meskipun kita sudah lupa, tapi luka itu masih ada. Saudaraku, rezeki itu bukan hanya soal hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia. Cobalah, minta maaf kepada orang tua, perbaiki hubungan dengan keluarga, jaga lisan, dan jangan mudah menyakiti orang lain. Karena bisa jadi, rezeki kita tertahan, bukan karena kurang usaha, tapi karena ada hati yang kita sakiti. Saudaraku, ada satu lagi yang sangat penting, yaitu tawakal. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut, karena rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Tugas kita bukan mengkhawatirkan hasil, tapi memperbaiki usaha dan mendekatkan diri kepadanya. Percayalah, apa yang menjadi milikmu tidak akan tertukar dan tidak akan diambil oleh orang lain. Saudaraku, mungkin hari ini rezekimu terasa sempit, tapi itu bukan berarti Allah tidak sayang padamu. Bisa jadi Allah sedang menguji, Allah sedang mendidik, atau bahkan Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untukmu. Karena terkadang Allah menahan sesuatu bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyelamatkanmu. Dan saat waktu yang tepat tiba, Allah akan memberimu dengan cara yang membuatmu terharu dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku." Saudaraku, jangan menyerah, jangan putus asa. Dan yang paling penting, jangan menjauh dari Allah hanya karena hidup terasa sulit. Justru, di saat itulah kita harus semakin dekat, karena hanya Allah tempat kita kembali, tempat kita berharap, dan tempat kita menggantungkan segalanya. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu siap untuk berubah? Apakah kamu siap memperbaiki hubunganmu dengan Allah?
apakah kamu siap meninggalkan kebiasaan yang selama ini menjauhkanmu darinya? Kalau jawabannya iya, maka mulailah hari ini. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu siap, karena kita tidak akan pernah benar-benar siap, kecuali kita memulai. Saudaraku, ingatlah satu hal ini. Rezeki bukan hanya tentang banyak atau sedikit, tapi tentang cukup dan berkah. Dan keberkahan itu hanya datang dari hati yang dekat dengan Allah. Semoga hari ini menjadi titik awal perubahan dalam hidup kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, membersihkan hati kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.